Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 20087005, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Pengantar Belajar Motorik. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang 1. Fase belajar. 2. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. 3. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Fase belajar motorik adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk mendapatkan menguasai keterampilan motorik olahraga berbeda-beda. Contohnya pada usia balita, penguasaan kemampuan dan keterampilan motorik individu secara kasar, pelaksanaan gerakan masih dalam keadaan sederhana. Yang kedua, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. 1. Ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 1. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. 2. Ciri-ciri khusus terbagi menjadi 8 gerakan. 1. Irama gerakan. 2. Hubungan gerakan. 3. Luas gerakan. 4. Kelancaran gerakan. 5. Kecepatan gerakan. 6. Ketetapan gerakan. 7. Bayangan gerakan. 8. Program gerakan. Contohnya dari irama gerakan. 1. Ketepatan pemakaian waktu dan ruangan. 2. Kelancaran gerakan atau tidak tersendat-sendat. Tidak ada gerakan yang berlebih atau terkurang akibat ketidaksesuaian pemberian impuls tenaga. 2. Hubungan gerakan. Contohnya, 1. Adanya kelebihan gerakan yang tidak diperlukan dan mempengaruhi secara negatif pelaksanaan gerakan berikutnya. 2. Keseimbangan tidak stabil. 3. Luas gerakan. Contohnya, 1. Luas ruangan yang terpakai terlalu lebar atau terlalu sempit. 2. Frekuensi gerakan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari yang seharusnya. 3. Irama gerakan tidak konstan. 4. Kelancaran gerakan. Contohnya, 1. Adanya gerakan yang terputus-putus atau tersendat-sendat. 2. Adanya gerakan penyerta yang berlebihan. 5. Kecepatan gerakan. Contohnya peningkatan atau pengurangan atau kekonstanan waktu yang dipakai. 6. Ketepatan gerakan. Contohnya, 1. Kualitas pelaksanaan gerakan. 2. Ketepatan waktu. 3. Ketepatan perkenaan. 4. Ketepatan pemakaian ruangan. 7. Bayangan gerakan. Contohnya, 1. Ketidaklengkapan informasi oleh guru tentang bentuk sifat gerakan yang akan dilakukan. 2. Tidak mengertinya peserta didik terhadap informasi tertentu, misalnya istilah-istilah yang digunakan. 8. Program gerakan. Contohnya, sistem atau urutan gerakan, bentuk-bentuk gerakan. Kekuatan dan kecepatan gerakan. Pengaturan dan pengendalian pemberian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dalam pelaksanaan gerakan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Struktur selalu menggambarkan suatu susunan tertentu. Hal ini disebabkan karena struktur dasar gerakan olahraga merupakan suatu komponen yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komponen-komponen lain saling mempengaruhi. Fase gerakan terbagi atas 3 bagian, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Contohnya, fase-fase gerakan pada salah satu cabang olahraga lompat jauh sebagai berikut, atau yang bisa saya jelaskan. 1. Fase awal. Seluruh gerakan atau aktivitas yang dilakukan sebelum menolak pada balok tumpuan seperti meliputi mengambil awalan, ancang-ancang, membangun kecepatan atau percepatan, menempatkan kaki tumpu pada balok tumpuan. 2. Fase utama. Seluruh gerakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mendapat hasil lompatan yang terjauh atau menolak, melayang, menjaga keseimbangan, mencegah terjadinya aktivitas yang kontraproduktif. 3. Fase akhir. Seluruh aktivitas yang dilakukan setelah mendarat, yaitu menjaga keseimbangan tubuh untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.